Ramadan itu adalah bulan integritas. Mengapa saya katakan bahwa Ramadan itu adalah bulan integritas? Karena ibadah Ramadan itu salah satu keunikannya adalah ibadah yang tidak bisa disaksikan oleh siapapun orang. Yang hanya bisa menyaksikan adalah malaikat penjaga kita, Raqib dan Atid, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fakda, apa kabar nih hari ini? Gimana puasanya? Semoga lancar selalu ya. Betul sekali. Nah, kita hari ini agak mulai deg-degan ya. Saya nervous banget. Karena semakin hari semakin deg-degan. Karena narasumbernya itu semakin hari semakin tinggi ya. Gitu ya, karena emang alhamdulillah sekarang narasumbernya sudah apa ya, sudah masuk ke ranah UIN juga ya, bukan Iya, di Fakultas iya, Dakwah betul, juga ya, iya. gitu ya. Jadi yang mungkin dari awal-awalnya hanya dekan, terus wakil dekan dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah dengan Seiring berjalannya waktu kita berkesempatan untuk mengobrol langsung betul dengan Rektor UIN Salatiga. Betul, Pak Rektor UIN Salatiga. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang. Gitu. Alhamdulillah Pak. Gimana kabarnya Pak? Baik-baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik gitu. Lancar Bapak puasanya? Oh, lancar dong. Iya, mudah-mudahan Sobat Fakda juga lancar ya untuk puasanya dan juga tetap dijaga kesehatannya. Kan sekarang lagi pancaroba juga Pak, Iya. jadi sedikitnya banyak Musimnya orang sakit. Musimnya orang sakit juga harus tetap jaga kesehatan juga. Nah ini aku Agung Prasetya Putra dan Aku Nadila. betul, dan Prof. Jaki Yudin selaku Rektor UIN Salatiga. Di sini kita akan diskusi dan ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya Pak ya. Iya. Ngobrol-ngobrol santai terkait atau seputar ke UIN UIN-an. Salatiga. UIN Salatiga. Nah, jadi ada beberapa sih yang akan Agung sampaikan gitu ya ke Pak Rektor UIN Salatiga, Pak Prof. Jaki Yudin. Ada beberapa pertanyaan juga ya Nadila ya. Iya, gitu betul ya. sekali. Ini juga pertanyaannya berdasar dari mahasiswa-mahasiswa juga sih Pak, betulnya ya. Jadi mungkin yang tanya ke Agung juga banyak Pak sebenarnya. Gung, kalau misalnya nanti ke depannya kira-kira UIN Salatiga mau dibikin seperti apa ya gitu kan. Entah dalam bentuk programnya ataupun dalam bentuk segi perkembangan infrastruktur dan lain sebagainya gitu Pak. Nah mungkin langsung tanya aja ya, karena waktunya aja 20 menit. Cukup singkat Cukup ya. singkat, dan Pak Rektor juga banyak kegiatannya, jadi kita langsung tanya saja terkait dengan informasi perkembangan UIN Salatiga nih Pak. Nanti untuk jangka waktu sekitaran 10 tahun ke depan lah mungkin ya Pak, sekitaran segitu, kira-kira di UIN Salatiga itu bakal ada apa Pak gitu? Entah programnya, entah perkembangan infrastrukturnya, seperti itu Pak. Ya tentu kita kan berangkat dari visi ya, UIN Salatiga sampai tahun 2045, di mana kita akan menjadi salah satu Center of Excellence, jadi pusat unggulan, moderasi beragama, dan juga pusat pengembangan sains, teknologi, dan seni. Itu dalam rangka untuk mencapai keluhuran martabat manusia. Itu adalah visi besar kita. Nah, tentu visi besar kita itu ya memang harus dilakukan dan dijalankan secara step by step. Nah, karena itu Universitas Islam Negeri Salatiga itu telah menetapkan renstra 4 tahunan sesuai dengan periode rektor dalam rangka bagaimana agar visi besar itu bisa tercapai. Kita berharap bahwa UIN Salatiga ke depan bukan semata-mata mengembangkan program studi pada bidang sains, teknologi, dan seni, tetapi kita juga akan mencoba mengimbangi pertumbuhan visi itu dengan pengembangan infrastruktur. Karena kita mulai saat ini sudah mulai memikirkan tentang bagaimana infrastruktur kampus itu bisa dibangun dalam waktu yang lebih cepat dari yang direncanakan. Oleh karena itu kita sudah mulai menginisiasi diskusi dan fokus group discussion bersama dengan ASEAN Infrastructure Investment Bank. Jadi salah satu lembaga keuangan multilateral, di mana Indonesia juga menjadi bagian di dalamnya, dan lembaga ini yang akan memberikan soft loan kepada kita dalam rangka membangun infrastruktur itu. Kalau ini nanti dalam 2-3 tahun ini berhasil,
maka insya Allah kita tidak akan lama lagi itu akan memiliki infrastruktur yang lengkap. Yang lengkap ya Pak ya? Ya, lengkap. Itu sudah kita inisiasi mulai di tahun akhir 2023 kemarin. Oh, dan ini masih terus berjalan. Okay. Semoga nanti di bulan Agustus di tahun 2024 ini kita sudah mulai masuk perencanaannya dengan Bappenas. Sehingga kalau bisa di Agustus tahun 2004 itu nama dan proposal dari UIN Salatiga sudah bisa diterima oleh Bappenas untuk dilanjutkan pada step-step berikutnya. Bentuk pengajuannya berarti ya Pak ya? Iya. Bentuk pengajuannya ke Bappenas. Waktu sekitar ya paling cepat 2 tahun lah. Paling cepat 2 tahun. Nah gitu. Baik Pak, itu terkait dengan infrastruktur, apakah ada program yang lain ke Pak? Ya, program yang menurut saya perlu kita kembangkan itu kan adalah bagaimana, karena kita sudah menjadi university. Maka kewajiban kita adalah bagaimana mengembangkan prodi, program-program studi di UIN ini bukan semata yang terkait dengan studi keagamaan, tapi juga sains, teknologi, dan seni. Maka kita di tahun 2023 itu sudah berjalan gitu kan, ada 4 prodi di bidang saintek, dan ke depan kita akan terus kembangkan. Tentu ini merupakan bagian dari tantangan kita bersama ya, agar bagaimana pengembangan sumber daya manusia di UIN Salatiga itu terus berjalan. Jadi membuka prodi itu tidak semata-mata membuka prodi doang ya Pak ya? Ya, tapi di samping sarpras harus disiapkan, SDM-nya juga harus disiapkan. Bentuk administrasinya juga banyak ya Pak ya, pastinya seperti itu. Nah, untuk terkait kegiatannya itu dalam bentuk apa aja Pak? Ya, yang akademik kita mempersiapkan pembukaan prodi-prodi baru. Jadi mempersiapkan pembukaan prodi-prodi baru, terutama yang di bidang sains teknologi dulu. Karena kita memang berkepentingan untuk melakukan proses akselerasi di situ. Dan kita juga sebagaimana dalam naskah akademik transformasi dari IAIN menuju UIN Salatiga, itu sudah tercantum tentang perlunya kita mengembangkan sebuah fakultas yang memiliki keunikan tersendiri, karena fakultas ini adalah fakultas yang bersifat transdisipliner, yaitu pengembangan fakultas dalam kajian halal atau halal studies. Itu menjadi bagian, karena memang sampai saat ini di Indonesia saya belum temukan pengembangan fakultas yang mendalami tentang kajian-kajian di seputar halal. Sementara yang sudah ada di berbagai perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri bawah Kemendikbud itu ya hanya sebatas prodi ya. Nah, kita inginnya adalah mengembangkan fakultas. Jadi betul-betul fakultas yang transdisiplin. Yang mengelola juga fakultas berarti ya, bukan program studi ya Pak ya. Nanti program studinya ya include di dalamnya. Include di dalamnya gitu ya. Nah, mungkin ini Pak boleh dikasih tahu lah ke Sobat Fakda atau di spill sedikit aja Pak, perkembangan terkait dengan infrastruktur yang akan dibangun apa aja Pak kira-kira Pak? Kita akan menyelesaikan infrastruktur sesuai dengan master plan. Kita kan sudah punya master plan yang bisa kita lihat, ada mungkin bisa sekitar ada 15 gedung lagi yang harus kita bangun. Masih banyak ya Pak ya? Masih 15 gedung lagi. Itu kan harus kita pikirkan dengan secara terencana tentu. Betul. Dari mulai pendirian gedung fakultas yang belum berdiri seperti Fakultas Syariah, kemudian Fakultas Usuluddin. Tapi kita juga akan mengembangkan laboratorium terpadu, kemudian perpustakaan terpadu. Kemudian kita akan membangun juga apa yang disebut sebagai mall layanan publik, sehingga semua layanan publik dari berbagai aktivitas itu akan kita kumpulkan di situ. Ada mall layanan publik juga. Kemudian kita akan bangun juga asrama buat mahasiswa atau mahad ya Pak ya, betul. Dan juga pusat-pusat unit kegiatan mahasiswa. Dan kita juga tidak lupa karena tagline kita adalah Green Wasatya Campus. Bahwa kita akan juga bangun hutan kampus di seputar kampus 3. Betul. Jadi hijau ya Pak ya, bentuk kampusnya kampus hijau gitu. Nah, berarti katanya Pak bakalan ada untuk di akhir-akhir ini bakalan ada pembangunan terkait dengan perpustakaan dan juga laboratorium utama, itu benar betul Pak? Ya, nanti kita sedang proses nih, sudah 1 langkah, sudah 2 langkah lah maju. Kita sudah mengajukan proposal terkait dengan pembangunan laboratorium terpadu. Betul. Ya, laboratorium terpadu yang insya Allah akan kita letakkan di sebelah
timur gedung ini, Oke. gedung Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari ya Pak? Ya, dan itu kalau nanti mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agama dan Bappenas, Betul. maka kita di tahun 2025 akan bangun itu. Akan dibangun itu berarti ya? Wah, tambah keren nih Iya. Salatiga Kak Agung. Jadi kayak komplek-komplek Dan ya Pak? itu laboratoriumnya akan memenuhi kebutuhan laboratorium Iya, secara betul. menyeluruh. Secara general juga ya Pak ya? Nah, Insya Pak, Allah kebutuhan prodi bisa dipenuhi. oke Prof, terkait dengan intersesionalisme, itu apa sih Prof upaya dari UIN Salatiga ini untuk bisa go internasional? Jadi yang secara akademik ada dua kategori ya. Yang akademik kita memang harus menjadikan membangun academic tower. Keunggulan-keunggulan akademik yang kita memang bisa berkompetisi di luar. Makanya salah satu tower akademik itu adalah bagaimana pengembangan jurnal ilmiah misalnya. Dan alhamdulillah sesungguhnya UIN Salatiga termasuk yang pionir di dalam melakukan proses internasionalisasi jurnal. Dan kita menjadi jurnal terbaik pertama di Indonesia yang mencapai quartile one ya. Quartile one di Indonesia itu kita yang pertama. Dan sekarang masih bertahan dan bahkan kita sudah menduduki peringkat pertama terbaik se-Asia dan peringkat ke-6 di dunia untuk kategori religious studies atau studi agama-agama. Nah, kemudian yang pengembangan akademik yang lain kita ingin mencoba mulai di tahun 2024 ini adalah bagaimana karya-karya para dosen dan juga karyawan dan termasuk mahasiswa ingin kita dorong agar mereka juga berkontribusi mempublikasi karyanya itu bukan hanya pada Sinta ya, tapi kita ingin di Scopus, di Web of Science gitu didorong. Makanya program insentif kita akan terus lakukan. Tekankan gitu ya Pak. Bagi mereka yang bisa mempublikasi di tingkat internasional, berdasarkan kuartilnya kita punya insentif berdasarkan kelas-kelasnya masing-masing. Gitu. Nah, kemudian kita juga ingin bahwa ada visiting profesor, baik yang dari luar ke kita atau kita juga visiting profesor ke luar. Kemudian student mobility gitu ya, terutama dalam bidang akademik. Itu juga kita ingin coba mulai akselerasi di tahun ini dan kita sudah menyediakan anggaran untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa. Jadi saya ingin sih ya, mungkin antara 100 kalau bisa sih sampai 300 mahasiswa lah kalau bisa. Itu kalau bisa didorong di push gitu, di push agar mengikuti beragam kegiatan. Toh kita sebetulnya juga sudah membuka banyak MOU dengan negara-negara Asia Tenggara agar mahasiswa nanti KKN, PPL, KKL bisa di luar negeri ya, di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Gitu. Mungkin itu juga harus dimanfaatkan. Betul. Tapi tentu juga basisnya adalah kompetisi juga. Kompetisi, betul. Siapa yang punya potensi maka dialah yang akan dapatkan. Karena kita punya keterbatasan juga secara anggaran. Tapi para mahasiswa bisa memanfaatkan juga program seperti MOSMA ya, yang ada di Kementerian Agama, itu kan dibuka tiap tahun tuh. Bahkan sasaran negara untuk MOSMA itu, student mobility itu sampai Eropa dan Amerika. Makanya anda sekalian kalau mau ikut ya persiapkan TOEFL-nya. Ikutin TOEFL-nya tuh. Iya dong, TOEFL-nya harus minimal 500 sampai 550 gitu ya. Gitu. Yang ITP, bukan yang preparation ya. Pak, gitu. Kebanyakan kita kan malas Pak scroll TOEFL. Nah untuk itu gitu, maka kemarin kami sudah berbincang dan berdiskusi dengan IAIF. Nanti IAIF itu akan bekerja sama dengan International Office kita di LP2M untuk tadi penyelenggaraan tes bahasa yang standarnya internasional. Emang beda Pak itu Pak? Ya? Emang beda ya Pak? Ya beda. Kalau untuk student mobility tingkatnya internasional ya dibutuhkan yang ITP kan, syaratnya begitu. Tapi kan kalau mendapatkan ITP, Anda bukan hanya semata-mata dapat student action atau mobility, tapi itu bisa dimanfaatkan kalau ada program-program youth camp gitu kan macam-macam lah. Betul. Nah, berarti salah satunya program Go to International juga salah satunya yang sudah kita kembangkan juga student exchange juga ya Pak ya? Ya, student exchange. Dan kita juga berkepentingan bukan hanya kita mengirim keluar, tapi kita ingin mendatangkan
mahasiswa luar tuh datang ke kita. Seperti yang sudah iya, betul. Berapa waktu yang lalu kan iya, ada 20 mahasiswa dari University Malaya datang kita untuk juga student mobility. Oke, betul. Dan katanya kita juga ini ya Pak, menyediakan beasiswa juga ya Pak, untuk mahasiswa yang ada di luar negeri untuk bisa masuk. Ya, bisa kita tahun ini itu menyediakan sekitar 34 untuk mahasiswa internasional. Oke. Ya. Mudah-mudahan bisa tercapai baik yang program S1 maupun S2 dan S3. Oke. Itu ada ini nggak Pak, ruang lingkupnya entah ASEAN kah atau Asia atau Eropa semua dunia? Ya, target kita yang di awal ini adalah Asia Tenggara dan Asia. Asia Tenggara dan Asia. Target pertama ya Pak. Target awalnya di situ dulu. Gitu. Betul. Ya, step by step nanti kita akan meluas. Oke, baik. Nah ini Pak, berhubungan sekarang itu fasenya Ramadan ya Pak ya, karena kebetulan di ini juga Mutiara Ramadan nama acaranya, acara kita ini. Jadi terkait dengan kesan Ramadan dan pesan untuk Sobat Fakda dan juga masyarakat UIN Salatiga gitu ya, mahasiswa-mahasiswa UIN Salatiga, dosen-dosen UIN Salatiga dan sebagainya terkait dengan Ramadan kali ini Pak, gitu. Baik, jadi saya melihat Ramadan banyak sebetulnya hikmah ya dari Ramadan. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa Ramadan itu adalah bulan integritas. Mengapa saya katakan bahwa Ramadan itu adalah bulan integritas? Karena ibadah Ramadan itu salah satu keunikannya adalah ibadah yang tidak bisa disaksikan oleh siapapun orang. Yang hanya bisa menyaksikan adalah malaikat penjaga kita, Raqib dan Atid, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Maka kemudian Ramadan ini disebut sebagai bulan integritas karena ibadah siam atau puasa itu adalah ibadah yang melatih kita untuk bersikap jujur. Betul. Jadi bulan kejujuran ini. Karena kalau kita misalnya menyelinap barang 1-2 menit makan tempe gitu kan, dari perhatian orang kan sangat mudah gitu kan. Betul Pak. Wah, nggak puasa gitu ya Pak. Langsung kayak orang mengira bahwa kita masih terus berpuasa padahal kita sudah mokah di tengah jalan kan gitu. Muka di WC. Ya, tidak ada yang bisa memastikan apakah kita mau berpuasa penuh atau dari fajar sampai maghrib atau tidak. Makanya itu sangat tergantung pada mentalitas kita. Apakah kita mau jujur pada diri sendiri dan pada Allah atau tidak, itu akan tergantung pada kita yang menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kan mengatakan dalam hadis qudsi bahwa setiap ibadah dari seorang hamba itu menjadi miliknya sendiri. Artinya pahalanya itu akan kembali pada dirinya sendiri. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyamuli, kecuali ibadah puasa, karena puasa itu adalah untukku. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak makan, tidak minum, maka puasa itu adalah untukku. Wa ana azbihi, dan aku yang akan membalasnya. Apakah mau membalasnya 10 atau 100 atau 1000 atau 1 juta, bisa juga lebih dari itu. Nah, itu sangat tergantung pada keikhlasan kita dalam menjalankan. Tapi intinya bahwa ibadah siam itu betul-betul melatih atau menjadi sibgo buat kita agar kita ini betul-betul menjadi manusia muslim dan muslimah yang integritasnya bisa dijaga dan bisa dipercaya betul. Itulah yang kemudian saya ingin pesankan juga bahwa Universitas Islam Negeri Salatiga ini dibangun untuk menjadi besar. Dasarnya adalah integritas. Oke, baik Pak. Seperti itu. Wah, banyak juga ilmu-ilmu terkait dengan Universitas Islam Negeri Salatiga juga seputar UIN Salatiga. Nah, mungkin ini terkait dengan penutup aja Pak, closingan gitu ya, conclusion juga terkait kesan di podcast kali ini Pak. Mungkin untuk Sobat Fakda juga dan masyarakat UIN Salatiga juga sebagai bentuk informasi juga sih Pak ini Pak gitu. Untuk terkait dari kesannya itu seperti apa di podcast kali ini Pak? Ya. Sahabat Fakda yang saya hormati dan para pemirsa yang berbahagia, tentu saya sangat menyambut baik podcast ini, karena podcast ini adalah cara kita untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dan juga pengalaman. Dan kita ingin bahwa podcast macam ini terus dikembangkan, ya, semakin profesional gitu kan. Meskipun para mahasiswa yang menjalani, tapi kan kita juga punya peluang untuk bisa meningkatkan podcast ini menjadi bagian dari cara kita
mengkomunikasikan UIN Salatiga kepada dunia luar. Oke, betul. Dan sebetulnya kita juga bisa mengambil manfaat, bukan semata-mata kita mendiseminasi informasi mengenai UIN Salatiga beserta seluruh sivitas yang ada di dalamnya, perkembangan-perkembangan akademik dan non-akademik, tapi kita juga sesungguhnya bisa memanfaatkan podcast ini sebagai bagian dan cara kita untuk melatih profesionalisme. Oke, betul. Kalau Anda bisa meningkatkan sampai pada tahap profesionalisme, sangat mungkin bahwa Anda sebelum lulus pun Anda sesungguhnya bisa mendapatkan civil effect ya, dampak ekonomi dari podcastnya. Oke, betul. Asalkan Anda bisa dan punya cara bagaimana melakukan viralisasi dari podcast itu kan, dan itu pasti akan mendapatkan keuntungan, bukan semata-mata keuntungan yang sifatnya profesionalisme, kemudian juga intelektualitas dan akademik, tapi juga ada sisi ekonomi yang bisa kita dapatkan. Oke. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Sebuah kehormatan juga kita bisa ngobrol langsung dengan Prof. Jaki Yudin di acara Mutiara Ramadan kali ini. Dan terima kasih banyak Pak, ya, sudah bisa ngobrol-ngobrol dengan kita di sini. Dan mungkin karena waktunya sudah mencapai 20 menit, 20 menit, itu tandanya kita harus pamit undur diri, dan mudah-mudahan informasi yang tadi disampaikan oleh Prof. Jaki Yudin itu bermanfaat untuk kita, dan kita doakan juga semoga UIN Salatiga semakin maju, semakin berkembang juga, karena nanti juga kan kita harus doakan juga nih nanti di bulan Agustus ya Pak ya. Mudah-mudahan pengajuan ke Bappenas juga dapat di ACC. Semoga lancar. Semoga lancar lah, intinya seperti itu. Dan mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Agung Prestio Putra. Saya Nadila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.